Saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang. Analisis SWOT adalah suatu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari suatu organisasi atau perusahaan. Analisis SWOT dapat membantu organisasi atau perusahaan dalam merumuskan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Cutler dan Keller, analisis SWOT adalah suatu teknik yang dapat digunakan untuk memahami kekuatan dan kelemahan internal suatu organisasi serta peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi organisasi tersebut. Sekolah dasar merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memiliki visi, misi, tujuan, dan program yang harus dicapai. Namun, dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan program tersebut, seringkali sekolah dasar mengalami permasalahan atau kasus yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. Oleh karena itu, analisis SWOT dapat digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sekolah dasar dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan program yang telah ditetapkan. Selanjutnya, beberapa permasalahan atau kasus yang sering dihadapi oleh sekolah dasar dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan program antara lain, yang pertama, kurangnya sumber daya. Nah, sekolah dasar seringkali mengalami kekurangan sumber daya seperti tenaga pengajar, fasilitas, dan dana yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan program yang telah ditetapkan. Yang kedua, kurangnya partisipasi orang tua. Partisipasi orang tua dalam pendidikan anak sangat penting untuk mencapai tujuan dan program sekolah. Namun, seringkali orang tua kurang berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Yang ketiga, kurangnya motivasi siswa. Motivasi siswa sangat penting dalam mencapai tujuan dan program sekolah. Namun, seringkali siswa kurang termotivasi dalam belajar. Nah, yang terakhir atau yang keempat, kurangnya keterampilan guru. Keterampilan guru dalam mengajar sangat penting untuk mencapai tujuan dan program sekolah. Namun, seringkali guru kurang memiliki keterampilan yang memadai dalam mengajar. Dengan melakukan analisis SWOT, sekolah dasar dapat mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan program yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sekolah dasar dapat merumuskan strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan atau kasus yang dihadapi dan mencapai tujuan yang diinginkan. Metode penyelesaian yang dimana kita di sini menggunakan metode kualitatif, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mengumpulkan data. Kemudian metode kualitatif ini lebih menggunakan pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Nah, jadi kita melakukan wawancara terhadap pihak-pihak sekolah di SDN 4 Cakranegara dan mendapatkan informasi-informasi yang terkait dengan yang kami observasi. Nah, di SDN 4 Cakranegara ini memiliki 9 guru PNS dan 2 guru P3K, 1 guru olahraga, dan 3 guru tata usaha. Nah, tidak hanya itu, di SD ini juga memiliki ikatan yang sangat erat antara guru dan wali murid, sehingga memudahkan dalam mengawasi anak-anak baik itu sekolah maupun di rumah. Jadi di SDN 4 Cakranegara ini menerapkan 2 kurikulum. Nah, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, yang dimana dengan menggunakan 2 kurikulum ini tentu akan ada hambatan dalam proses belajar mengajar karena guru itu harus menyiapkan 2 jenis bahan ajar. Nah, tetapi guru di SDN 4 Cakranegara ini tidak merasa memiliki kesulitan dalam menyiapkan bahan ajar. Nah, dengan jumlah siswa SDN 4 Cakranegara bisa dikatakan cukup banyak dan mengalami peningkatan dari siswa tersebut 24 siswa pada setiap tahun. Seperti di tahun kemarin itu memiliki peningkatan siswa dari 24 siswa bertambah ke 41 siswa pada tahun 2023. Nah, model kepemimpinan ini mencakup pengangkatan guru penggerak melalui pelatihan.
Nah, di SDN 4 Cakra Negara ini mencakup pengembangan kompetensi manajerial kepala sekolah sebagai pelayan bagi guru dan siswa. Nah, tadi saya sempat menyinggung tentang guru penggerak. Nah, apa sih itu guru penggerak? Jadi guru penggerak itu pemimpin dalam proses belajar mengajar yang membantu pertumbuhan dan perkembangan siswa secara menyeluruh, aktif, proaktif, dan ia juga memotivasi guru-guru yang lain untuk menerapkan pendekatan belajar yang berfokus pada siswa. Nah, guru ini menjadi tokoh yang menanamkan nilai-nilai terpuji bagi siswa, memperbaiki perilaku yang buruk menjadi benar, dan menjelaskan apa yang harus dan tidak harus dilakukan. Nah, guru ini merupakan sosok yang bisa membentuk watak dan jiwa para peserta didik. Nah, guru ini memiliki kuasa untuk membangun dan membentuk kepribadian peserta didik agar bisa menjadi seseorang yang berguna bagi nusa dan bangsa dan juga agama. Nah, semua orang yakin. Kita sekarang ke pelaksanaan observasi, yang dimana tempat dan waktu pelaksanaannya. Jadi kita itu mengobservasi di SDN 4 Cakra Negara dengan akreditasi sekolah A yang terletak di Jalan Khairil Anwar nomor 16 Cakra Negara Selatan, Kecamatan Cakra Negara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dengan pengantaran surat izin itu kita laksanakan pada hari Jumat 3 November 2023 pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan observasi dilaksanakan pada Sabtu 4 November 2023 pada pukul 9.30 sampai dengan 11.00 waktu Indonesia Tengah. Dan aspek-aspek yang berkaitan dengan yang kita observasi, yang pertama ada kepala sekolah bernama Junaini SPD. Kemudian analisis yang pertama kali kita lakukan itu memulai observasi di SDN Cakra Negara mengenai informasi yang didapat dari sumber kepala sekolah. Aspek-aspek yang berkaitan dengan yang kita observasi, yang pertama ada kepala sekolahnya. Di situ kepala sekolahnya bernama Junaini SPD. Kemudian analisis yang kami lakukan itu pertama kali memulai observasi di SDN 4 Cakra Negara. Informasi yang kami dapatkan dari sumbernya yaitu kepala sekolah cukup maksimal dan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembali. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT. Dari hasil wawancara pada SDN 4 Cakra Negara menggambarkan kondisi internal dan eksternal sekolah. Yang pertama adalah kekuatan. Jadi kepemimpinan pada SDN 4 Cakra Negara ini berfokus pada pengembangan guru, terutama dengan pengembangan guru penggerak melalui pelatihan. Yang kedua yaitu kompetensi manajerial yang tinggi dalam memfasilitasi guru dan siswa, termasuk inovasi dalam mengembangkan produk pembelajaran. Yang ketiga ada pendekatan kepala sekolah sebagai pelayan bagi guru dan siswa, menciptakan lingkungan inklusif dan aman. Yang keempat ada komposisi guru yang berkualitas, dengan beberapa guru memiliki gelar S2 dan keahlian dalam membuat media pembelajaran inklusif. Yang kedua ada kelemahan. Yang pertama kurangnya fasilitas, terutama dalam ranah teknologi, memerlukan pengembangan untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua, jumlah siswa yang relatif sedikit, dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kelahiran di sekitar sekolah dan preferensi orang tua terhadap sekolah berbasis agama. Yang ketiga yaitu pendidikan karakter yang dilakukan secara tidak langsung, memerlukan pengembangan metode yang lebih eksplisit. Selanjutnya ada peluang. Yang pertama yaitu peningkatan jumlah siswa dari tahun ke tahun memberikan peluang untuk pertumbuhan sekolah. Yang kedua, implementasi kurikulum Merdeka Belajar sebagai peluang untuk memperkaya metode pembelajaran dan penyesuaian dengan perkembangan pendidikan. Yang ketiga yaitu pengembangan fasilitas mendukung, seperti penambahan kamar mandi dapat meningkatkan kenyamanan siswa dan guru. Yang terakhir ada potensi penjualan produk inovatif dari pelatihan guru penggerak. Terakhir ada ancaman. Jadi yang pertama yaitu pesaing dengan sekolah-sekolah lain yang menawarkan pendidikan agama sebagai pilihan utama bagi orang tua. Jadi ini merupakan persaingan yang paling utama yang dirasa oleh SDN 4 Cakra Negara. Yang kedua yaitu keterbatasan dana sebagai hambatan untuk
mengembangkan fasilitas dan teknologi. Yang ketiga, ada kondisi rendahnya tingkat kelahiran dapat membatasi jumlah calon siswa. Dan yang terakhir yaitu dampak perubahan kurikulum terhadap kesiapan guru dalam mengadaptasi pembelajaran. Perkenalkan, saya Nur Laila. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu terkait dengan hasil wawancara dan observasi yang ada di SDN 4 Cakranegara. Jadi terdapat beberapa informasi penting yang ada di SDN 4 Cakranegara, mulai dari kondisi lapangannya. Yang pertama, ada struktur dan personil sekolah, yang dimana SDN 4 Cakranegara ini memiliki struktur sekolah yang melibatkan kepala sekolah, 9 guru PNS, 2 guru P3K, 1 guru olahraga, dan 3 guru tata usaha. Jadi, Kepala Sekolah Bapak Junaini SPD ini telah menjabat selama 2 tahun. Nah, jadi total guru di SDN 4 Cakranegara ini mencakup berbagai latar belakang pendidikan, termasuk guru S1 dan S2. Jadi yang kedua ada visi dan misi sekolah. Jadi, visi dan misi sekolah yang ada di SDN 4 Cakranegara ini disebut yaitu Ready Ceria, yang dimana melibatkan partisipasi dari orang tua, komite, guru, dan pengawas bimbingan. Jadi implementasi visi ini mencakup pembangunan ekstrakurikuler seperti pramuka untuk meningkatkan kedisiplinan, kegiatan imtak atau tilawah harian untuk pendekatan agama, lomba MIPA untuk mendukung kecerdasan dan kompetitivitas siswa, serta kegiatan seni dan budaya. Selanjutnya, yang ketiga ada kurikulum. Nah, jadi di SDN 4 Cakranegara menerapkan 2 kurikulum, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi, kurikulum Merdeka Belajar ini diterapkan pada kelas 1 dan kelas 4, sementara kurikulum 2013 ini diterapkan pada kelas 2, 3, 5, dan 6. Nah, yang keempat ada jumlah siswa dan faktor penyebabnya. Jadi, jumlah siswa di SDN 4 Cakranegara ini mengalami peningkatan dari 24 siswa pada tahun 2022 menjadi 41 siswa pada tahun 2023. Nah, jadi faktor penyebab peningkatan ini antara lain yaitu rendahnya tingkat kelahiran di sekitar sekolah dan kepercayaan orang tua terhadap sekolah berbasis agama. Pendidikan karakter dan penanganan anak yang bermasalah. Jadi, pendidikan karakter di SDN 4 Cakranegara ini diintegrasikan secara tidak langsung dalam proses pembelajaran yang melibatkan bimbingan dari guru. Jadi, untuk mengatasi anak yang bermasalah ini, sekolah menggunakan pendekatan dengan memasukkan anak tersebut ke klinik literasi yang dimana mereka itu akan dibimbing oleh guru yang berpengalaman. Yang keenam, ada model kepemimpinan yang unggulan. Nah, model kepemimpinan di SDN 4 Cakranegara ini mencakup pengangkatan guru penggerak melalui pelatihan, pengembangan kompetensi manajerial, kepala sekolah sebagai pelayan bagi guru dan siswa, dan aspek inklusif dan keamanan dengan penjaga sekolah, serta absensi untuk memantau kehadiran peserta didik. Yang ketujuh, ada pengembangan fasilitas dan tantangan teknologi. Jadi di SDN 4 Cakranegara ini dia itu berupaya menambah fasilitas peserta didik dengan penambahan kamar mandi, namun ranah teknologinya itu masih dianggap kurang memadai. Nah, hal inilah yang menjadi salah satu tantangan yang perlu diatasi oleh SDN 4 Cakranegara. Mungkin sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.